Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Isu keterkaitan kondisi Taman Nasional Tesonilo dengan banjir di Sumatera belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan media online. Isu ini mencuat seiring terjadinya banjir di sejumlah wilayah Sumatera dan perbincangan soal kondisi lingkungan. Hingga kini, keterkaitan langsung antara kondisi kawasan tersebut dan banjir masih menjadi perdebatan. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat menanggapi isu ini? Berikut tim Apa Cerita rangkum. Isu-isu di sana. Polemiknya sudah dengar ya. Pernah. Sebelumnya kita belum pernah dengar ya terkait isu-isu di sana. Isu tersebut terhadap Tesonilo itu adalah lahan konservasi daerah endapan air ya, daerah aliran air, dan di situ banyak ekosistem, baik ekosistem dari hutannya, hutan alamnya maupun hutan yang berdomisili, baik hutan binatang-binatang yang dilindungi di situ banyak ya. Saya rasa cukup baik itu menjadi taman nasional taman nasional ya. Kalau masyarakat tidak akan mungkin mampu mengelola hutan itu dalam jumlah yang besar. Hanya korporat, perusahaan-perusahaan besar yang mampu menghabisi hutan-hutan itu dengan kepentingan bisnisnya. Artinya sebenarnya sudah sejak lama ini. Ini kan akumulasi daripada habisnya hutan-hutan di Indonesia, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Nah, yang seperti kita lihat saat ini ya, banyak isu-isu bahwasannya ada PT-PT yang tidak resmi, yang dimana menebang hutan-hutan, yang dimana hutan itu termasuk dalam hutan lindung, yang dimana mereka memanfaatkan kayu-kayu yang ada di hutan itu tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sih pendapat saya. Sangat-sangat berdampak. Kondisi ketiadaan akar-akar hutan besar yang mampu menyerap ribuan kubik air itu tidak lagi tertampung atau terjadi pengalihan fungsi dari hutan menjadi tanaman-tanaman industri seperti sawit dan lain sebagainya. Ini juga tidak sekuat hutan untuk menerima air-air itu. Jadi memang banjir ini sangat erat kaitannya dengan ketiadaan kekuatan akar pohon. Jadi itu terkait, sangat-sangat erat kaitannya. Kalau itu kondisi sekarang ini gitu ya. Sangat berdampak sekali ya. Jadi apalagi daerah Tesonilo itu ada daerah bergambutnya, daerah resapan air. Jadi pada saat ekosistem itu terganggu, pasti akan berakibat kepada hal-hal yang lingkungan di sekitarnya ya. Kita perhatikan di sana itu ada peralihan alih fungsi dari hutan lindung menjadi HGU-nya menggunakan jadi HTI tanaman industri akasia maupun perkebunan sawit ya. Jadi hal-hal itu sangat berakibat efek negatif ya. Memang ada positifnya tapi lebih banyak negatifnya. Ya kita harus sama-sama memahami bahwasannya kalau dinamakan hutan konservasi adalah hutan yang harus kita lindungi secara bersama. Untuk hal yang terjadi selama ini bencana-bencana, apalagi daerah Tesonilo itu daerah sering terjadi banjir ya. Berapa tahun belakangan ini banjir makin lama semakin meningkat karena tanaman itu tidak maksimal untuk meresap airnya karena udah dialihfungsikan jadi perkebunan, jadi tempat-tempat yang menghasilkan bagi pengusaha-pengusaha besar maupun perorangan. Tentunya bisa, karena kalau kita lihat
akar dari pohon-pohon itu kan mencengkram tanah, yang dimana daun-daun lebatnya itu dia menahan air tidak langsung jatuh ke tanah, yang dimana akar itu masih sempat untuk menyerap air. Nah tentunya pohon-pohon yang ada di hutan itu sangat berpengaruh terhadap banjir, itu pendapat saya. Harapan kita untuk penanganan hutan, pemerintah juga memang harus selektif ya dalam memberikan APHA, izin pengelola hutan. Itu juga harus benar-benar selektif. Kemudian ini kan dari dulu juga sangat-sangat banyak konflik antara masyarakat. Hak wilayah yang dikelola oleh menjadi hutan tanaman industri, ini dari dulu tetap menjadi konflik. Ini yang tidak selesaikan. Ada kekuatan-kekuatan pengelolaan sistem tradisional. Seperti di Bali itu ada namanya Subak ya, Subak. Kemudian di Sulawesi ada Sisi. Jadi mereka memang komunitas-komunitas tradisional yang memanfaatkan sumber daya alam hutan, tetapi dalam jangka waktu rentang berapa tahun kuantitasnya ini bisa berimbang, sehingga menolak azab yang disebabkan oleh manusia didasarkan yang nanti disalahkan kodar dan kodar gitu ya. Sebenarnya ini tidak murni gitu. Tuhan memberikan semuanya itu dalam kondisi yang seimbang. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya daerah aliran sungai, daerah konservasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jangan dialihfungsikan. Apalagi sekarang kita lihat pemerintah apa salah berganti pimpinan, mereka membuat aturan-aturan berbeda-beda. Pada saat pemerintahan yang baik mereka melarang, pada saat pemerintahan yang buruk terutama oknum-oknum itu mereka membuat kebijakan untuk mengalihfungsikan. Jadi sebenarnya apalagi kita dengar di Sumatera ini banyak sumber alam ya, terutama tambang ya. Tambang emas sekarang udah cukup wow, perkebunan tambang emas yang banyak sumber-sumber yang membuat oknum-oknum itu. Harapan saya ya kalau untuk hutannya dijagalah, dan untuk penanganan banjirnya ini mungkin kita kembali lagi ke sumber daya manusianya, kesadaran dari diri masing-masing terhadap sampah contohnya, dan yang kedua itu terhadap penebangan liar. Pak, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.